B.J. Habibie menunjuk kabinet baru dengan memecat Putri Sulung Soeharto. Sobat Finansialku, siapa nih di sini yang gak tahu sama Presiden ketiga Republik Indonesia? Presiden yang satu ini terkenal akan kisah cintanya yang sangat romantis loh. Ya, dialah Bapak B.J. Habibie. Sosok B.J. Habibie bukan hanya sesosok pria romantis. Apa kalian kenal dengan sosok B.J. Habibie lebih dalam lagi? Yuk kita simak kisahnya. Parepare, 25 Juni 1963. Tertanda seorang anak lelaki lahir dengan nama Baharudin Yusuf Habibie. Ia tumbuh dan berkembang menjadi sesosok anak yang cerdas dalam sains dan matematika, sehingga ia mampu melanjutkan pendidikannya ke Institut Teknologi Bandung. Namun, ternyata kecerdasannya membuatnya tetap haus akan ilmu pengetahuan, sehingga ia pun melanjutkan pendidikannya ke Institut Teknologi Nordrhein-Westphalia di Aachen, Jerman Barat. Setelah lulus pada tahun 1960, B.J. Habibie tetap tinggal di Jerman Barat sebagai peneliti aeronautika dan pengawas produksi. Pada tahun 1966, Soeharto mengambil alih kekuasaan sebagai presiden kedua Indonesia. Dan pada tahun 1974, ia meminta B.J. Habibie yang telah dikenalnya selama 25 tahun untuk kembali ke negara Indonesia demi membantu membangun kemajuan industri. Soeharto meyakinkan B.J. Habibie bahwa dia bisa melakukan apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Awalnya B.J. Habibie ditugaskan ke perusahaan minyak negara yaitu Pertamina. B.J. Habibie menjadi penasihat pemerintah dan kepala perusahaan kedirgantaraan pada tahun 1976. 2 tahun kemudian, B.J. Habibie menjadi Menteri Penelitian dan Kepala Badan Evaluasi dan Aplikasi Teknologi. Dalam menjalani perannya ini, B.J. Habibie mengawasi sejumlah usaha yang melibatkan produksi dan pengangkutan alat berat, baja, elektronik, dan peralatan telekomunikasi, serta senjata dan amunisi. Habibie percaya bahwa perusahaannya akan meneruskan usaha teknologi tinggi di sektor swasta dan memungkinkan negara untuk menaiki tangga teknologi. Pada tahun 1993, B.J. Habibie meluncurkan pesawat Indonesia pertama yang dikembangkan dan ia rancang. Pada tahun berikutnya, B.J. Habibie meluncurkan rencana untuk memperbaharui lebih dari 3 lusin kapal yang dibeli dari bekas Angkatan Laut Jerman Timur atas inisiatifnya sendiri. Walaupun sempat mendapatkan penolakan atas anggaran yang cukup besar, namun pada akhirnya B.J. Habibie mampu mendapatkan dana sebesar 400 juta US dollar untuk pembiayaan perbaikan kapal tersebut. Sementara itu, pada tahun 1990, B.J. Habibie ditunjuk sebagai Ketua Himpunan Intelektual Muslim Indonesia. Selama pemilihan Dewan Pusat pada tahun 1993 dari partai yang berkuasa di negara pada masa itu, yaitu Golkar, B.J. Habibie membantu anak-anak dan sekutu Presiden Soeharto naik ke posisi teratas, mengurangi kedudukan lama pialang kekuasaan yang didukung militer. Pada akhir tahun 1990-an, B.J. Habibie dipandang sebagai salah satu dari beberapa calon pengganti Soeharto yang sudah mulai lanjut usia. Pada bulan Maret 1998, Soeharto menunjuk B.J. Habibie untuk menjadi wakil presiden. Dan 2 bulan kemudian, setelah huru-hara berskala besar di Jakarta, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Terdorong secara tak terduga ke posisi teratas negara, Habibie segera mulai melaksanakan reformasi dalam skala yang besar. B.J. Habibie menunjuk kabinet baru dengan memecat Putri Sulung Soeharto sebagai Menteri Sosial sekaligus teman lamanya sebagai Menteri Perdagangan dan Industri. Sebuah komite untuk menyusun undang-undang politik yang kurang ketat memungkinkan pers untuk diberi kebebasan. Mengubah peraturan untuk pemilihan parlemen dan presiden pada tahun berikutnya dan menyetujui batas masa jabatan presiden 2 periode dengan masing-masing 5 tahun. Beliau juga memberikan amnesti kepada lebih dari 100 tahanan politik. Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum secara bebas yang pertama sejak 1955 pada bulan Juni seperti yang dijanjikannya. Di akhir tahun itu, B.J. Habibie mencalonkan diri sebagai presiden, tapi ia menarik pencalonannya sesaat sebelum pemilihan di bulan Oktober yang dimenangkan oleh Abdurrahman Wahid. Setelah Abdurrahman Wahid menjabat, B.J. Habibie pada dasarnya keluar dari dunia politik, meskipun pada tahun 2000 ia mendirikan Habibie Center, sebuah lembaga penelitian politik.
Nah, itu dia kisah dari B.J. Habibie. Semoga dapat menjadi inspirasi dan menambah wawasan kita ya. Oke deh, segitu aja video dari aku. See you at the next video. Bye-bye.